Halo Sobat Syair Asmara, kita jumpa lagi untuk melanjutkan cerita sebelumnya dari kisah 1001 malam di malam ke-16 dan akan dilanjutkan kisah di malam ke-17. Sobat Syair Asmara, selamat mengikuti ceritanya. Pada malam ke-17, Ratu Syahrazad berkata kepada Raja Syahrayar, "Wahai Baginda, pada malam yang lalu, menceritakan tentang gadis pertama yang mengungkapkan keinginannya untuk mendampingi si pemuda. Saat itu, karena terlalu gembira dan nyaris tidak percaya dengan keadaan, si gadis mengantuk dan tertidur di sisi kedua kaki pemuda. Kemudian, gadis itu meneruskan ceritanya. Keesokan harinya, kami masuk ke gudang harta kerajaan, mengambil benda sangat berharga yang mudah dibawa. Kami keluar dari benteng istana menuju kota raja. Di sana, tampak para budak menyambut kami, demikian pula sang nakoda. Mereka menatap hamba penuh tanda tanya. Ketika mereka merasa yakin bahwa yang datang adalah diri hamba dan seorang pemuda, mereka gembira dan segera mengerumuni kami dengan berbagai pertanyaan. Hamba menceritakan segala yang kulihat di istana, juga tentang keadaan si pemuda dan sebab-sebab dikutuknya penduduk kota raja menjadi batu. Mendengar cerita hamba, mereka merasa takjub. Sementara itu, kedua saudara hamba menyaksikan kehadiran si pemuda dengan rasa dengki, bahkan membencinya serta merencanakan sebuah tipu muslihat. Saat itu, hati hamba penuh kegembiraan karena telah menjadi pendamping si pemuda. Lalu kemudian kami kembali menuju Baghdad. "Adikku, apa yang akan engkau lakukan dengan pemuda tampan ini?" tanya kedua kakak hamba. "Aku akan menjadikannya sebagai teman hidupku," jawab hamba pada mereka. "Tuanku, aku akan mengatakan sesuatu dan aku harap tuan tidak membantahnya," pinta hamba. Pemuda itu pun setuju. "Kakak-kakakku, aku merasa cukup dengan menjadi pendamping pemuda ini. Aku persilakan kalian memiliki seluruh harta yang ada di dalam kapal ini," kata hamba kepada kakak hamba. "Kami sangat senang dengan keputusanmu," sambut mereka dengan gembira. Namun kedua kakak tetap membuat rencana jahat kepada hamba. Beberapa hari kemudian, kami mendekati pelabuhan kota Basrah. Tetapi saat itu, hamba dan pemuda itu tertidur kelelahan. Kedua kakak hamba segera melaksanakan rencana mereka. Kami berdua dilemparkan ke laut dalam keadaan tertidur. Ketika kami tersadar, kami sudah berada di air. Kulihat pemuda itu kurang pandai dalam berenang hingga akhirnya ia tenggelam. Sedangkan hamba masih selamat dengan izin Allah. Sebab ketika hamba berada di laut, hamba menemukan pohon yang hanyut. Hamba segera menaikinya dan terlempar ke pantai oleh gelombang besar. Rupanya, hamba terdampar di sebuah pulau dan menghabiskan malam dengan berjalan mengarungi pulau itu. Keesokan harinya, terlihat sebuah jalan yang di situ ada bekas jejak kaki manusia. Jalan itu menjadi penghubung antara pulau itu dengan daratan yang lebih luas. Kemudian meneruskan perjalanan menuju daratan besar dan berharap sampai di sebuah kota. Tiba-tiba, terlihat seekor tupai menuju ke arah hamba. Di belakangnya, ada seekor ular yang hendak memangsanya. Tupai itu menjulurkan lidah karena kelelahan. Karena merasa kasihan, hamba memungut batu dan melemparkan ke ular itu hingga tewas seketika, karena lemparan hamba tepat mengenai kepalanya. Sementara, tupai itu mengembangkan dua sayapnya dan terbang ke angkasa hingga hamba merasa sangat heran. Hamba lalu beristirahat, melepas lelah dan tertidur. Saat terbangun, hamba terkejut menyaksikan seorang perempuan memegangi kedua kaki hamba. Hamba lantas duduk dan menyapanya. "Siapakah engkau? Apa yang terjadi denganmu hingga memegangi kedua kakiku?" tanya hamba. "Alangkah cepatnya engkau melupakanku. Bukankah engkau yang telah melakukan kebaikan untukku dan membunuh musuhku? Akulah si tupai yang telah engkau bebaskan dari ancaman ular itu. Sesungguhnya aku dan ular itu adalah jin dan engkau telah menyelamatkanku. Ketika ular itu mati, aku segera terbang dan pergi menuju kapal yang engkau tumpangi. Aku telah memindahkan seluruh isi kapal itu ke rumahmu. Lalu kapal itu kutenggelamkan. Kedua kakakmu telah kusihir menjadi anjing hitam. Adapun pemuda kekasihmu itu, aku mengangkatnya bersama kedua anjing ke atas atap rumahmu. Harta bendamu masih seperti semula, tak ada yang kurang sedikit pun.
Demi ukiran yang ada pada cincin Nabi Sulaiman, jika engkau tidak memukul kedua anjing penjelmaan itu dengan 300 cambukan setiap hari, maka aku akan datang kepadamu dan menyihirmu seperti mereka. Baiklah wahai jin, aku akan melakukannya. Kata hamba mengiyakan. Demikianlah wahai Amirul Muminin, aku selalu memukul kedua kakakku yang kini berwujud anjing sambil menangisi nasib mereka. Mendengar kisah gadis pemilik rumah itu, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa takjub bukan kepalang. Dan engkau, apakah yang menyebabkan bekas cambukan di tubuhmu itu? Tanya Khalifah pada gadis kedua. Lalu, gadis kedua mulai bercerita. Wahai Amirul Muminin, kedua orang tua hamba sudah tiada. Hamba ditinggalkan harta warisan yang banyak. Kemudian, hamba menikah dengan seorang lelaki yang juga kaya. Kami berumah tangga selama 1 tahun, sebab suami hamba keburu meninggal dunia. Ia mewariskan harta senilai 80.000 dinar. Suatu hari, datanglah seorang nenek dan memberi salam kepada hamba. Wahai putri cantik, di rumah hamba ada seorang perempuan yatim. Saat ini ia sedang dalam kesulitan biaya untuk melangsungkan pernikahannya. Hamba datang ke sini untuk meminta pertolongan kepada Tuan Putri. Sudilah kiranya Tuan Putri berbuat kebaikan dengan menghadiri pernikahannya. Sebab, saat ini ia hampir putus asa. Ia hanya bisa bertawakal kepada Allah. Kemudian, nenek itu menangis dan mencium kaki hamba. Hal itu membuat hamba merasa kasihan kepadanya. Dengan senang hati aku akan datang. Jawab hamba pada nenek itu. Bersiaplah sekarang juga. Nanti hamba akan datang menjemput Tuan Putri. Ucap si nenek. Setelah berucap demikian, ia mencium tangan hamba dan pergi. Hamba segera bangkit untuk mempersiapkan diri. Menjelang malam, nenek kembali datang menjemput hamba. Tuan Putri, para wanita bangsawan telah hadir, dan hamba telah mengabarkan kepada mereka bahwa Tuan Putri juga akan hadir. Mereka merasa gembira dan sekarang sedang menunggu Tuan Putri. Ucap nenek itu. Hamba pun berangkat dengan diiringi oleh beberapa pelayan mengikuti langkah si nenek. Kami sampai di sebuah lorong. Angin terasa berhembus menggoyangkan daun pohon. Kemudian, tampak pintu pagar yang terbuat dari batu pualam. Di dalamnya, kami melihat bangunan istana yang kokoh, bagai menghunjam ke bumi dan menjulang ke langit. Sesampainya di depan pintu istana, nenek mengetuk pintu itu. Dan ketika pintu dibuka, kami disambut seorang gadis yang sangat cantik bagaikan rembulan malam 14, serta berkata, "Selamat datang, saudaraku. Selamat datang pelipur lara. Wahai saudaraku, aku punya saudara laki-laki yang pernah bertemu denganmu. Ia seorang yang sangat tampan dan jatuh hati kepadamu." Lalu ia memberikan upah beberapa dirham kepada nenek ini untuk melaksanakan rencananya agar bisa bertemu denganmu. Sebab saudaraku ingin menikahimu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mendengar ucapan gadis itu, aku sadar bahwa diriku telah terjebak. Baiklah, dengan senang hati aku memenuhi keinginannya. Jawab hamba pada gadis itu. Ia tampak sangat senang dan segera membuka salah satu pintu ruangan. Saat itu keluarlah seorang pemuda yang sangat tampan. Kala memandangnya aku langsung jatuh hati. Kemudian diundanglah imam dan 4 saksi. Setelah persiapan dirasa cukup, imam menikahkanku dengan si pemuda itu. Setelah selesai akad nikah, imam dan para saksi berpamitan untuk pulang. Sungguh, ini adalah malam yang penuh berkah, wahai istriku. Namun, aku hendak memberikan persyaratan untukmu. Ucap suami hamba. Wahai suamiku, syarat apakah itu? Ia bangkit mengambil sebuah mushaf Al-Quran. Bersumpahlah untukku bahwa engkau tidak akan jatuh hati kepada orang lain. Ucapnya sambil menjulurkan mushaf Al-Quran kepada hamba. Hamba pun bersumpah dan hal itu membuat suami hamba senang. Setelah itu, kami makan dan minum bersama, serta menikmati malam pertama dengan penuh kebahagiaan. Hal itu berlangsung selama 1 bulan. Pada bulan berikutnya, hamba meminta izin kepada suami untuk pergi ke pasar, membeli beberapa pakaian. Setelah mendapat izin, hamba pergi ke pasar bersama si nenek. Kami berhenti di depan sebuah toko. Pemilik toko ini adalah seorang pemuda yang telah ditinggal wafat oleh orang tuanya dan mewarisi harta berlimpah.
kata nenek kepada hamba. Berikanlah pakaian yang terbaik untuk nona ini, pinta si nenek kepada pemilik toko. Sementara itu, si nenek terus memuji pemuda itu hingga hamba merasa kesal. Buat apa nenek memuji pemuda itu? Bukankah kita kesini hanya untuk berbelanja dan segera pulang? Ucap hamba kepada nenek. Setelah mendapatkan segala yang diperlukan, kami memberikan uang beberapa dirham sebagai pembayaran kepada si pemuda. Akan tetapi, si pemuda menolak. Ini adalah hari pertama kalian mengunjungi tokoku, ujar si pemuda. Demi Allah, aku tidak mau mengambil uang kalian. Aku ingin semua hadiah ini ditukar dengan satu ciuman darimu. Sebab, sebuah ciuman lebih baik untukku dari seluruh isi toko ini. Kata pemuda itu, turuti saja kemauannya. Apalah artinya sebuah ciuman bagimu? Anakku, aku juga telah mendengar apa yang dikatakan suamimu. Akan tetapi, bukankah engkau tidak terkena larangannya jika hanya memberikan satu ciuman saja, lalu engkau bisa mendapatkan segala keperluanmu? Kata nenek merayu hamba. Nenek terus membujuk hamba sambil memasukkan uang itu ke dalam kantong dan hamba membiarkannya. Kemudian, hamba menutup muka, mengintip lewat ujung kerudung, khawatir bila ada yang menyaksikan. Setelah merasa tidak ada yang melihat hamba biarkan pemuda itu mencium hamba. Ia letakkan mulutnya di bawah kerudung hamba, menuju ke pipi hamba. Tiba-tiba, ia menggigit hamba dengan sangat kuatnya hingga kulit pipi hamba terkelupas. Hamba jatuh pingsan, dan si nenek yang terkejut segera mengurusi luka hamba. Ketika sudah siuman, hamba melihat toko itu telah tertutup dan nenek tampak sangat berduka. Sungguh Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. Bangunlah, nak. Mari kita pulang. Buatlah dirimu seperti tak berdaya, dan aku akan membawakan obat untuk mengobati lukamu agar cepat sembuh. Kata nenek. Hamba bangkit dari tempat itu dengan pikiran kacau dan perasaan khawatir. Hamba berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, hamba bersikap seperti orang sakit. Apa yang terjadi denganmu istriku? Tanya suami hamba. Aku baik-baik saja, jawab hamba. Lalu suami memeriksa keadaan hamba. Luka apa yang ada di pipimu itu? Kembali suami hamba bertanya. Ketika aku minta izin kepadamu untuk pergi membeli pakaian, aku ditabrak pembawa kayu bakar. Kayu yang dibawanya mengoyak kerudungku, serta melukai pipiku sebagaimana engkau lihat. Sungguh, jalan di kota ini sempit sekali. Jawab hamba berusaha menjelaskan. Besok akan kutemui gubernur untuk mengadukan hal ini, agar ia menghukum seluruh tukang kayu di seluruh kota. Ucap suami hamba dengan nada kesal. Demi Allah, janganlah engkau menimpakan hukuman atas kesalahan satu orang kepada orang banyak. Sebab, sesungguhnya aku saat itu sedang naik keledai yang berlari, lalu aku terjatuh ke tanah dan tertusuk kayu hingga melukai pipiku. Kalau begitu aku akan menemui Wazir Ja'far al-Barmaki untuk menceritakan kejadian yang menimpamu, agar ia membunuh seluruh keledai di kota ini. Apakah engkau akan membunuh semua orang karenaku? Bukankah luka ini adalah takdir Allah semata? Tanya hamba dengan kesal. Justru karena itulah, maka aku akan melakukannya. Suami hamba bangkit dan berteriak sekuatnya. Saat itu pula pintu terbuka. Kemudian muncul 7 budak lelaki. Mereka menyeret hamba dari ranjang dan melemparkan tubuh hamba ke tengah ruangan. Lalu, suami hamba memerintahkan seorang budak untuk menahan bahu dan duduk di atas kepala hamba. Kemudian ia memerintahkan seorang lagi untuk duduk di atas lutut hamba dan memegangi kedua kaki hamba. Budak ketiga mendekat dengan pedang terhunus di tangan. Hai Sa'ad, tebaskan pedangmu. Potonglah tubuh wanita ini menjadi 2, agar kedua temanmu mengambil satu bagian dan melemparkannya ke laut. Inilah balasan bagi orang yang mengkhianati kepercayaan dan cinta. Ucap suami hamba dengan berang. Ucapkanlah syahadat dan katakan keinginanmu. Berwasiatlah segera, sebab ini adalah akhir hidupmu. Pinta Sa'ad kepada hamba, lantas mengeluarkan pedang dari sarungnya. Wahai budak yang baik, bersabarlah sampai aku mengucapkan syahadat dan menyampaikan wasiat. Balas hamba. Kemudian, hamba menengadahkan kepala, merenungkan keadaan yang baru saja menikmati kebahagiaan,
segera tenggelam dalam kehinaan. Saat itu, air mata hamba mulai menetes. Tiba-tiba muncullah si nenek yang langsung menjatuhkan dirinya di kaki suami hamba dan menciumi kakinya. Anakku, demi pekerjaanku mengasuhmu, hendaknya engkau ampuni wanita ini. Sebab, sesungguhnya ia tidak melakukan dosa yang menyebabkan pantas menerima hukuman ini. Engkau masih muda. Aku khawatir wanita itu berdoa buruk untukmu. Si nenek menangis dan terus meratap. Baiklah, aku mengampuninya. Tetapi, aku harus meninggalkan bekas di tubuhnya yang akan terus terlihat sepanjang sisa umurnya. Ucap suami hamba. Kemudian, ia memerintahkan budak agar melepas pakaian hamba, serta meminta sebuah tongkat kayu jambu, lalu memukulkannya ke tubuh hamba. Suami terus memukuli hamba hingga dunia hilang dari pandangan mataku karena sakitnya pukulan itu. Hamba nyaris putus harapan. Setelah puas memukul, suami hamba memerintahkan budaknya agar membawa hamba dan nenek tua di malam hari. Para budak itu melaksanakan perintah suami hamba. Hamba ditempatkan di rumah yang hamba tempati sebelum menjadi istrinya. Di situ hamba berusaha mengobati luka-luka, hingga tinggal bekas luka cambukan yang sulit dihilangkan, sebagaimana yang telah Baginda saksikan. Hamba terus mengobati luka hingga sembuh sempurna selama 4 bulan. Kemudian hamba mendatangi rumah suami hamba. Ternyata, rumah itu telah jadi puing berserakan. Lorong menuju tempat itu pun sudah roboh sepenuhnya. Setelah itu, menemui saudara hamba ini, yakni Nona pemilik rumah. Ia adalah saudara hamba dari pihak ayah. Di situ, hamba mendapati 2 ekor anjing. Hamba menceritakan seluruh kejadian yang hamba alami. Kemudian, ia menceritakan segala yang dialaminya bersama 2 kakaknya yang disihir jadi anjing. Kami tinggal bersama tanpa menyebut masalah perkawinan. Sementara, sahabat kami ini setiap harinya pergi untuk membelikan keperluan kami. Demikianlah keadaan kami hingga datangnya seorang buruh pengangkut yang menjadi pelayan, serta kedatangan Baginda yang menyamar sebagai pedagang. Tidak terasa, kami telah berada di hadapan Baginda Khalifah yang mulia. Inilah hikayat kami. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat takjub dengan kisah itu hingga menjadikannya sebagai kisah unik yang ditulis dan disimpan di perpustakaan kerajaan. Rupanya, pagi sudah mulai tampak. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya. Nah, Sobat Syair Asmara, karena hari sudah pagi, maka kita harus menunggu malam hari, agar bisa mendengarkan lanjutan kisahnya. Di video selanjutnya, Ratu Syahrazad akan bercerita kisah malam ke-18 dari kisah 1001 malam. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.